Halo guys, nama gue Yusak dan mari kita ngomongin Corona. Jadi berdasarkan data yang gue punya hari ini pada tanggal 7 bulan 4 2020, kita ada kasus terkonfirmasi di Indonesia itu ada 2.491 kasus. Kemudian dengan tingkat angka kematian berada pada 8,4%. Nah, gue yakin kalau teman-teman ngelihat kayak gini, angka-angka kayak gini, pasti banyak yang mulai khawatir, takut, atau bahkan panik. Dan menurut gue itu hal yang manusiawi, tapi gue mau ngajak teman-teman semua untuk sama-sama kita bisa tarik napas dalam-dalam dulu sebentar, terus kemudian kita lihat fakta-faktanya. Fakta pertama, jadi berdasarkan penelitian yang ada, ditambah dengan penegasan dari WHO, telah diputuskan bahwa COVID-19 sejauh ini menyebar dari manusia ke manusia melalui droplets dan bukan airborne. Jadi yang bilang bahwa COVID-19 menyebar lewat airborne itu udah pasti hoax. Penyebaran melalui droplets itu artinya COVID-19 menular melalui air ludah yang keluar dari kita, entah melalui bersin, batuk, ataupun bertukar alat makan. Virus yang berada dalam air ludah ini, gue bisa menghirup kalau jarak gue sama Oni kurang dari setengah meter. Tapi kalau jarak gue sama Oni setengah sampai 1 meter atau bahkan lebih, kemungkinan gue menghirup virusnya itu sangat kecil. By the way, Oni nggak positif COVID. Cara lain yang bisa menularkan adalah ketika pasien yang positif corona bersin terus kemudian menutupnya pakai tangan. Hachi! Terus kemudian ketika orang lain bersentuhan dengan tangan orang ini, atau misalnya tangan pasiennya nempel di meja, orang lain megang mejanya, virusnya bisa berpindah. Tapi kita juga mesti ingat, virus ini nggak tembus pori-pori. Artinya virus ini kalaupun kepegang tidak langsung menyebabkan penyakit COVID-19. Virusnya baru bisa berpindah ketika kalau tangan gue terkontaminasi, terus kemudian gue ngucek mata, gue ngupil, gue makan pakai tangan tapi nggak cuci tangan pakai sabun, gue tidak punya perilaku hidup bersih dan sehat, gue jarang cuci tangan, kayak gini-gini, ini yang bisa menyebabkan virus itu akhirnya menyebar. Sebenarnya virus ini bukanlah virus yang kuat-kuat banget. Jadi karena virus ini punya selaput yang terbuat dari lemak, ketika kita pakai sabun, lemaknya luruh, virusnya bisa mati. Karena itu gue menyarankan teman-teman semua untuk melakukan perilaku hidup bersih sehat dengan sering mencuci tangan dengan sabun, kemudian cuci tangannya yang bersih kira-kira 20 detik. Gue rasa teman-teman udah pada tahu kan. Number 2. Jadi pada kasus COVID-19, pemakaian sarung tangan latex atau biasa disebut handscoon dan baju APD atau alat pelindung diri itu sebenarnya bisa membahayakan diri kita sendiri. Karena handscoon dengan APD itu ada tata cara ketika dipakai, ketika dilepas, dan ketika mau didispose atau dibuang. Tenaga medis biasanya mendapatkan training khusus untuk memakai dan melepas APD maupun handscoon. Nah, sedangkan untuk orang awam biasanya training ini kan nggak ada. Jadi malah membahayakan. Karena ketika kita melepas, bisa saja virus yang nempel di APD akhirnya nempel ke tangan kita, terus masuk ke dalam badan kita, sama kayak di poin pertama. Yang kedua, problemnya adalah psikologi manusia. Karena ketika kita pakai sarung tangan, terus kemudian kita merasa aman, kita lupa untuk berperilaku hidup bersih sehat, kita nggak cuci tangan, kita nggak ganti handscoon per detik, akhirnya virusnya nempel di handscoon, kita ngupil pakai handscoon, kita makan pakai handscoon, kita nggak sadar kita megang muka kita pakai handscoon, hingga akhirnya virusnya malah lebih cepat menyebar. Tentunya problem ketiga adalah karena ketika kita menghabiskan handscoon dan APD yang tidak pada tempatnya, kita sedang membunuh tenaga medis yang ada di lapangan. Kita suruh tenaga medis bekerja tanpa alat pelindung diri dan handscoon maupun masker N95, itu sama kayak kalau lu disuruh perang tapi cuma dikasih senjata pisau dapur. Kayak gitu rasanya. Tisantian. Jadi gue mau ngingetin teman-teman semua yang sama-sama anak Tuhan bareng gue. Ingat bahwa di Alkitab ada tertulis Matius 5 ayat 9 dengan Matius 9 ayat 50. Berbahagialah orang yang menjadi pembawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau lu ngerasa anak-anak Allah, tanggung jawab kita lah untuk membawakan damai. Kemudian ketika kita sebagai anak Allah tidak bisa membawakan damai, siapa lagi yang membawakan damai? Matius 9 ayat 50 berkata, kalau garam itu sudah menjadi hambar, dengan apa ia akan diasinkan. Jadi kalau lu ngerasa sebagai anak Tuhan, tugas kita untuk membagi damai, kita sama-sama berdoa, kita berjuang bersama melalui ini. Ingat teman-teman lu yang ada di sebelah lu, yang ada di sekitar lu, yang kira-kira butuh pertolongan dan butuh damai sejahtera dari lu. Karena itu kita harus sama-sama happy bersama.
kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Sekian dari gua, thank you so much, bye!